Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Melda Ananda dengan NIM 221340162 dengan mata kuliah Teknik Produksi Film kelas A. Nah, ini tuh adalah learning journal pertemuan ke-6, dimana pada pertemuan kelima kelas diliburkan karena Pak Adi tidak bisa untuk hadir ke dalam kelas, jadi kelas diliburkan dahulu. Jadi ini merupakan learning journal pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 ini kelompok 3 lah yang mempresentasikan makalahnya. Kelompok 3 ini mereka tuh membahas tentang spektrum sinema dari film, dokumenter, eksplorasi, film fiksi realisme, klasisisme hingga formalisme. Nah, film dokumenter adalah genre non-fiksi yang merekam dan merefleksikan realitas. Para ahli menekankan aspek kreatif, edukatif, dan persuasif dari dokumenter. Nah, sejarahnya dimulai dari karya Lumière bersaudara, berkembang melalui era propaganda dan pendidikan hingga era digital ini. Nah, film dokumenter juga telah menjadi media penting untuk edukasi, propaganda, dan perubahan sosial. Film ini sering kali menggambarkan kehidupan nyata menggunakan wawancara, rekaman langsung dari peristiwa, dan riset mendalam sebagai bahan utamanya gitu. Nah, dokumenter ini bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, atau persuasi kepada penonton dengan gaya penyajian yang beragam gitu. Mulai dari eksposisi hingga interaksi langsung. Film adalah media komunikasi kuat yang menggunakan audiovisual. Film fiksi menyajikan cerita imajinatif dengan struktur tertentu. Film fiksi atau lebih dikenal dengan film cerita, yaitu film yang menceritakan kisah fiksi atau fiktif yang tidak nyata, yang biasanya itu ditayangkan di bioskop dengan tokoh pemeran oleh hewan-hewan yang populer gitu. Dan film fiksi ini tuh dipromosikan untuk ditonton oleh semua orang. Nah, pada umumnya juga alur cerita dalam film jenis ini tuh memiliki kaitannya dengan hukum serba akibat gitu. Dalam film fiksi biasanya berasal dari imajinasi atau khayalan semata. Nah, berikut ini tuh adalah jenis-jenis film fiksi. Yang pertama itu ada aksi atau action. Nah, jenis ini tuh biasanya menampilkan berbagai adegan yang menekankan, yang melibatkan pertarungan dalam berbagai aksi yang berbahaya gitu, yang menegangkan. Nah, contoh filmnya itu seperti dalam film Avengers. Kedua itu fantasi. Nah, jenis fantasi ini itu menampilkan atau menghadirkan dunia khayalan yang penuh magic, ataupun tokohnya itu mitos seperti peri, naga, penyihir, dan lain-lain. Nah, seperti dalam film Harry Potter ya contohnya. Yang ketiga itu ada fiksi ilmiah atau science fiction atau sci-fi. Merupakan jenis film fiksi yang mempunyai penggambaran tentang fenomena kejadian mengenai ilmu pengetahuan yang kadang sangat tidak masuk akal dan sulit untuk mencerna, memahaminya, dan diterima oleh ilmu pengetahuan sekalipun saat itu. Nah, contohnya seperti kehidupan di luar angkasa atau bumi, perjalanan waktu seperti film Star Wars. Nah, yang keempat ini itu ada animasi. Jenis ini menghadirkan cerita khayalan yang dihidupkan melalui gambar-gambar yang bergerak, seperti film Frozen, Toy Story, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir itu horor. Jenis ini dirancang untuk menakutkan dan membuat para penonton ini ikut merasakan tegang yang melibatkan dunia supranatural dan kegelapan seperti film yang pernah kita tonton seperti The Conjuring, Pengabdi Setan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu film realisme, berusaha menggambarkan kehidupan nyata. Realisme sendiri bertujuan untuk menghadirkan kembali realitas meskipun
tetap merupakan representasi, bukan cerminan sempurna dari dunia nyata. Nah, film realisme bertujuan untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari secara akurat. Andre Bazin menekankan kekuatan sinema dalam merefleksikan kehidupan. Pendekatan ini memudahkan aktor dalam berakting dan membangun hubungan yang emosional dengan penonton melalui kedekatan dengan kehidupan nyata gitu. Selanjutnya itu film klasisisme adalah gaya sinematografi yang menggabungkan elemen formalisme dan realisme. Berkembangnya di Hollywood antara 10 sampai 1960-an, gaya ini menekankan narasi yang berfokus pada karakter, gaya visual yang tidak mencolok, dan penyutingan yang halus untuk menciptakan pengalaman penonton yang lancar dan menyentuh. Nah, ciri-ciri utama dari film klasisisme ini tuh narasinya berpusat pada karakter. Fokus utama film-film klasisisme ini adalah pada karakter, di mana penonton diajak untuk mengikuti perjalanan emosional dan aksi karakter. Yang kedua itu adalah visual yang tidak menyolok atau gaya visual pada film klasisisme cenderung tidak mencolok. Tujuannya ini adalah untuk menjaga agar fokus tetap pada narasi gitu. Nah, selanjutnya itu keseimbangan antara realisme dan formalisme. Film klasisisme menyeimbangkan antara representasi realitas dan penggunaan teknik sinematik untuk memperindah cerita. Nah, selanjutnya itu kesederhanaan dalam penyutingan dan penceritaan editing. Dalam film klasisisme biasanya sangat halus dan tidak terlihat oleh penonton gitu. Nah, yang terakhir itu ada film formalisme, adalah pendekatan yang menekankan konstruksi dan komposisi artistik. Berbeda dengan realisme, formalisme ini memanipulasi elemen-elemen film untuk membangun realitas baru. Karakteristiknya meliputi penggunaan sudut, kamera dinamis, pencahayaan dramatis, terus juga dan set yang mencolok. Pendekatan ini tuh menjadi medium kuat untuk menyampaikan ekspresi kreatif dan ide-ide kompleks melalui gaya visual yang kaya gitu. Nah, terdapat juga nih beberapa revisi yang Pak Adi berikan gitu kepada kelompok 3, yaitu mengenai latar belakang rumusan masalah dan juga judul makalah, yaitu pada salah satu kata yaitu spektrum yang dianggap tidak sesuai, dan kelompok 3 pun kurang memahami arti dari spektrum itu sendiri. Nah, resensi film yang kelompok 3 ambil itu adalah film Daddy You Doctor Me. Ini tuh adalah film komedi asal Korea Selatan tentang seorang ayah dan putrinya yang sering bertengkar dan tidak saling memahami gitu. Suatu hari tuh mereka mengalami kejadian ajaib yang membuat mereka berdua ini bertukar tubuh gitu. Nah, sang ayah harus menjalani kehidupan sebagai remaja perempuan, dan sementara si putrinya ini harus menjalani dan menghadapi tantangan sebagai pekerja kantoran gitu. Nah, lewat pengalaman ini mereka mulai memahami gitu satu sama lain, dan hubungan mereka pun menjadi lebih erat lagi. Nah, film ini menyajikan kisah lucu dan menyentuh tentang kekeluargaan, komunikasi, dan empati. Oke, cukup sekian aja learning journal pertemuan ke-6 ini. Oke, cukup sampai sekian saja learning journal pertemuan ke-6 ini. Sampai jumpa di learning pertemuan selanjutnya, yaitu ke-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Berikut ini adalah trailer filmnya. 난 커서 아빠랑 결혼할 거야. 약속? 약속. 지겨워 죽겠어 진짜. 어린애 지금 좀 그만해. 어디서 아빠한테 승질이야? 아빠? 도윤이냐? 병진아, 난 좋댔다. 일단 넌 회사를 가.
계단 올라갈 땐 가방으로 가려야지. 빤스 다 보이게 이게 뭐냐 이게. 헐, 말도 어쩔. 아빠가 공부가 뭔지 보여줄게. 성적은 행복순이 아니잖아요. 아빠 어디가? 아빠? 안녕. 아니 이거 턱을 어떻게 이렇게 빨리 쳐요? 오늘 접대를 잘 하셔야 도장 찍는 거예요. 아 졸라 쪽팔려. 아 여기다 그냥 소주 한 병 딱 해야 되는데 그냥. 내 생애 첫 데이트였는데. 이게 진짜. 얘 몸이 내 몸이고 내 몸이 얘 몸이야. 그러니까 내가 얘야. 네 몸이 네 몸이고 내 몸이 내 몸이든 무슨 상관이야. 나만 건강하면 되지. 꺼져. 꺼지라고.